Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, sahabatul iman yang saya cintai karena Allah. Marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini banyak nikmat yang telah kita terima, kita syukuri dengan menambah ketaatan kita berupa hadir di majelis ta'lim ini dalam rangka thalabul ilmi sebagai bekal kita menghadap Allah nanti kelak. Amin. Supaya kita nanti mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Amin subhanallah. Hari ini adalah bagian dari pelajaran akidah, yaitu beriman pada hari akhir, yang membahas sudah macam-macam kita bahas kemarin, surga, neraka dan sebagainya. Judul pada hari ini cukup ekstrim dan menggigit, yaitu cara masuk neraka. Cara-cara masuk neraka. Kalau dipanjangin, cara-cara Allah memasukkan hambanya ke dalam neraka. Jadi Allah punya kifayah, punya kaifiyah. Makanya risalah yang saya tulis judulnya Kaifa Tadkhulun Nar, cara-cara orang masuk neraka gitu. Maksudnya cara-cara Allah masukkan hambanya ke dalam neraka gitu ya. Jadi nggak main-main nih neraka nih. Nggak sembarang orang bisa masuk juga ya, karena memang orang yang masuk neraka sama dengan orang yang masuk surga, diteliti oleh Allah sampai betul-betul dia bersalah, dia punya syarat buat masuk neraka, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Cara masuk neraka itu ada dua. Ada dua ya. Satu tanpa hisab, dua dengan hisab. Ya. Satu, kedua. Yang satu itu masuk neraka tanpa hisab. Yang kedua dengan hisab. Dihisab. Dihisab dulu. Dihisab artinya diperiksa. Dihisab artinya diperiksa. Kalau yang pertama tadi, jadi nggak diperiksa lagi, udah masuk neraka aja udah. Nah, kenapa ini diterangkan? Karena kita pengen menghindari diri dari masuk neraka tanpa hisab. Bahaya, dan sering kita kejebak di sini. Kalau orang masuk neraka dihisab sih udah wajar, normal kan. Tapi kalau tanpa hisab ini yang mesti kita teliti. Jangan-jangan kita mengerjakan juga pekerjaan ini sehingga kita masuk dalam golongan yang tidak dihisab langsung masuk neraka. Pengennya kan nggak dihisab masuk surga. Ada tuh kan? Banyak ya. Tapi ini ada pekerjaan yang orang nggak sadar melakukannya dan terus-menerus dalam hidupnya. Lama-lama dia jadi masuk golongan orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab, gitu ya. Nah, jadi ada dua cara. Satu, masuk neraka tanpa hisab. Dua, masuk neraka dengan hisab. Yang tanpa hisab sekarang. Yang tanpa hisab dulu. Tanpa hisab, masuk neraka tanpa hisab itu ada 6 jalan. Ya, maaf, ada 2 jalan. Jadi masuk neraka tanpa hisab ada 2 jalan. Satu, lewat penetapan Allah. Lewat penetapan Allah. Yang kedua, lewat perintah Allah. Wah, ada orang diperintah masuk neraka. Jadi masuk neraka tanpa hisab ada 2 golongan. Yang satu masuk neraka tanpa hisab dengan penetapan Allah. Yang dua dengan perintah Allah. Nah itu. Jadi masuk sub terus ya. Nah yang masuk neraka tanpa hisab dengan penetapan Allah ada 6. Pusing loh. Ya saya ulangi deh dari awal ya. 6 sabab. Ya 6 sabab. Ya. Jadi kan masuk neraka ada 2, tanpa hisab dan dengan hisab. Yang dengan hisab tinggalin dulu nih, tar ya, minggu depan nih dengan hisab nih. Yang tanpa hisab nih ada 2 juga, yaitu dengan penetapan Allah dan dengan perintah Allah. Nah yang dengan penetapan Allah ada 6. Ada 6. Satu, Allah menetapkan golongan yang memang udah pasti masuk neraka sebelum hisab. Sebelum hisab berlangsung, ini orang udah dimasuk neraka aja udah. Nggak pakai ditanya
nggak pakai tanya, ya, nggak pakai diperiksa. Yang kedua, Allah tetapkan orang tertentu yang namanya disebut di Quran. Contohnya Abu Lahab. Dua, ya. Yang ketiga, Allah melalui Rasulnya menetapkan orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Jadi ada golongan orang yang nggak diajak bicara. Jadi ini Rasulullah menginformasikan bahwa kita ini, setiap kita ini manusia dan jin akan diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah, tanpa tirai, diajak bicara. Nah ini ada orang kelompok yang ketiga tadi yang nggak diajak bicara sama Allah. Nggak diajak bicara maksudnya nggak diperhatikan, nggak diajak bicara, nggak disucikan, maksudnya nggak diampunin dan akan dapat azab yang pedih. Teksnya begitu. Ya, itu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat adalah orang yang udah ditetapkan oleh Allah tidak akan masuk surga. Contoh, la yadkhulul jannah man kana misqalu fi qalbihi zaratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sedikit. Udah dibilang nggak akan masuk surga, berarti udah pasti langsung nggak masuk. Cuma dihitung. Nggak usah dihitung. Udah saya tetapkan begitu. Masuk. Itu yang keempat. Yang kelima, ada teksnya begini. Orang-orang yang Allah haramkan surga. Surga haram buat dia. Kalau tadi kan yang tidak akan masuk surga. Ini surga haram buat dia. Surga kan keder digituin. Wah, saya haram buat dia, berarti tidak akan pernah lagi masuk surga itu orang. Nah, yang terakhir, golongan keenam dari yang tadi nih adalah orang yang di teksnya disebut tidak bisa mencium bau surga. Mencium bau surga yang nggak bisa, pergi masuk, Pak. Nah, itu pasti masuk neraka tanpa hisab. Golongan yang ditetapkan Allah. Ya. Kayak diulang lagi supaya ini masuk banget di hati nih. Ya, ntar golongannya kita sebut, ya. Tapi dengan syarat, golongan yang kita sebut itu jangan diperdalam ya. Nah, diperdalamnya nanti aja. Pokoknya ntar kita sebut semua. Banyak golongannya. Orang masuk neraka punya dua cara. Satu, orang masuk neraka tanpa hisab. Dua, dengan hisab. Yang tanpa hisab ada dua. Lewat penetapan Allah dan lewat perintah Allah. Yang penetapan Allah ada 6. Yang pertama adalah golongan yang Allah memang tetapkan masuk neraka sebelum hisab. Hisab belum berlangsung nih, udah langsung masuk neraka. Satu. Kedua, orang-orang yang namanya disebut bakal masuk neraka. Contohnya Abu Lahab. Ketiga, orang-orang yang ditetapkan tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk surga, maaf. Tidak akan masuk surga. Keempat, orang-orang yang Allah haramkan surga. Allah haramkan surga, iya. Yang ketiga tadi yang tidak diajak bicara. Oh, maaf. Yang ketiga tidak akan diajak bicara oleh Allah. Nah, jadi kalau udah nggak diajak bicara tuh kayak kita dipanggil kan. Kita setiap orang kan menghadap Allah kan. Dipanggil tapi dicuekin gitu. Nah, yang keempat adalah tidak akan masuk surga. Dan yang kelima, surga haram buatnya. Jadi Allah haramkan surga. Dan yang terakhir, orang yang tidak bisa mencium bau surga. Nah, ini golongan-golongan yang masuk surga masuk neraka tanpa hisab melalui penetapan Allah. Yang melalui perintah Allah ada beberapa golongan. Di antaranya perintah Allah pada malaikat ketika kiamat datang, masukkan Fir'aun langsung ke neraka. Fir'aun kena Fir'aun nih, dia masuk neraka tanpa hisab. Karena dalam ayat ini disebut ketika Fir'aun itu sekarang di alam barzah, tiap pagi sama sore lagi ngelihat neraka. Begitu kiamat datang, Allah perintah pada malaikat masukkan Fir'aun dan pengikutnya langsung ke dalam azab yang sangat pedih, ke neraka. Tuh. Atau nanti di hari kiamat, ketika kiamat berlangsung, lalu Allah memerintahkan Nabi Adam sini,
tolong kamu lantik dubes untuk neraka. Adam tanya, maksudnya apa dubes tuh? Dari 1000 orang yang lahir manusia, 1 masuk ke surga, 999 masuk ke neraka. Walau alam kita nggak tahu berapa banyak nantinya, tapi perintah Allah begitu. Nah inilah golongan-golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab. Oke, udah jelas ya. Ntar kita liatin nih dalilnya. Sekarang orang yang masuk neraka dengan hisab. Dengan hisab itu ada 6 jalan. Dan hisab ini tidak selalu berurutan. Kadang-kadang ada orang dapat hisabnya cuma 2, masuk neraka. Ada hisabnya cuma sekali, langsung masuk neraka. Ada ikutin 6-6-nya baru masuk neraka gitu. Nah yang pertama orang, jadi nih Pak ya, saya bilang dulu jangan berurutan ya. Ya bisa aja, mohon maaf nih, ada orang yang masuk neraka dengan hisab, tapi cuma ikut hisab yang ini, hisab yang ono enggak, hisab ini ikut sebentar langsung masuk neraka. Nah yang pertama, orang yang masuk neraka tanpa dengan hisab adalah orang yang diajak dialog dulu oleh Allah, di interview. Kamu gini, salah jawab, lempar ke neraka. Oke, pertama. Ini ada dalilnya semua ya, bukan saya ngarang nih. Terus ngarang nih. Yang kedua, orang yang datang ke timbangan Allah di mizan. Ada potensi dia langsung masuk neraka. Ketika ada Al-Quran bunyinya, faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang berat dosanya ketimbang pahalanya, udah lempar aja ke hawiyah. Timbangan. Jadi hisab macam-macam Pak. Ada yang dialog, interview, ada yang mizan. Yang ketiga, ada yang habis terima buku dengan tangan kiri atau lewat belakang, pasti neraka langsung. Nerimanya tangan kiri nih, atau bukunya ditaruh di kiri atau di belakang, dari belakang, udah pasti masuk neraka. Udah dihisab dulu, bukunya dilihatin dulu. 3. Yang keempat, orang yang nggak selamat di Sirat. Sirat itu jembatan antara padang mahsyar dengan surga. Nah, ada orang yang lewat situ, tahu-tahu di magnet neraka lebih gede ke dia, ditarik ke neraka. Seret, udah habis dia. Ya, itu keempat. Kelima, ada orang masuk neraka dan hisab lewat sidang pengadilan. Jadi diadili itu sama Allah, disidang dulu. Disidang, kan alaihissallahu bihakamil hakimin. Allah kan hakim yang sebijaksana-bijaksananya. Cari keadilan. Total bersalah dia. Maka dia habis sidang itu langsung masuk neraka. Dan terakhir, orang masuk neraka dan hisab adalah orang yang di yaumul fasl. Orang yang diputuskan oleh Allah, dok, kamu neraka. Lain nih masing-masing nih. Pertama, orang yang dialog sama Allah. Sama Allah langsung dialog nih. Diajak bicara, di interview. Yang kedua, orang yang datang ke mizan, ditimbang amalnya. Yang ketiga, orang yang terima buku catatannya dari kiri atau dari belakang. Yang keempat, golongan orang yang nggak selamat di Sirat, di jembatan. Ya. Yang kelima, orang yang ikut sidang tertentu. Sidang apa gitu. Ya perdata, pidana, ya apa. Dan terakhir orang yang dapatkan SK dari Allah. Ini SK penempatan kamu di neraka. Itu yang dengan hisab. Nah yang tadi yang tanpa hisab, yang malam ini kita bicarakan dulu. Yang tanpa hisab. Deh. Ya, yang penting udah nangkap dulu ya. Ini saya kasih dulu. Kerangkanya saya kasih dulu. Supaya jelas, baru kita omongin detailnya. Nah, kerangkanya seperti itu. Jadi masuk neraka tuh nggak gampang. Jangan berjuang untuk masuk neraka. Iya. Malah mudah masuk neraka. Hah? Bukan malah mudah masuk neraka. Enggak gampang juga. Ya? Karena kalau kita nih orang alim yang tahu agama, nggak pernah maksiat, susah masuk neraka. Neraka nolak. Oh, masuknya ke jurusan surga. Amin. Amin dong. Sering ikut majelis taklim. Iya. Ada keadilan Allah, bahwasanya Allah
Allah adil. Iya. Iya. Sembarangan. Masa gua aja kasih dia. Tapi yang penting gini, kita tuh sering kejebak sama golongan yang tanpa hisab ini. Kita ini manusia muslim yang udah banyak beribadah, sering kejebak melakukan perbuatan golongan orang-orang yang tanpa hisab masuk neraka. Hati-hati. Makanya saya uraikan nanti nih, ya. Walaupun tidak diperdalam, tapi yang penting disebut golongannya apa. Nah, sekarang kita mulai dulu dari pertama. Orang masuk neraka itu punya 3 kelemahan, punya 3 status. Orang masuk neraka, mau dengan hisab atau mau tanpa hisab, punya 3 status. Status pertama, dia rugi. Orang-orang yang masuk neraka itu orang yang rugi. Bapak kalau ngebayangin rugi di dunia tuh rugi ini, bangkrut gitu. Jadi udah kepayahan nyari-nyari harta di dunia, nyari kesenangan, kebahagiaan, di sana masuk neraka. Rugi. Ini bisa Allah gambarkan dalam Al-Hasyr tuh loh. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk neraka dan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang beruntung. Berarti yang masuk neraka rugi. Itu pertama. Bapak kalau rugi itu minder. Di dunia tuh kalau rugi minder, Pak. Ya, kalau di dunia nih. Nah, di akhirat tuh yang kita andelin apa lagi? Gak ada, selain harta udah gak berlaku di sana. Jual beli gak berlaku. Yang berlaku cuma amal kita. Kan gitu. Makanya disebut rugi, karena datang ke kerajaan Allah yang begitu hebatnya, kita nggak bawa apa-apa selain kita langsung divonis masuk neraka kamu. Waduh, luar biasa ruginya. Itu pertama. Jadi orang yang masuk neraka itu status pertama adalah rugi. Nomor 2, statusnya tertipu dan menyesal. Orang masuk neraka itu ketipu dan menyesal. Saat dia ketipu dan menyesalnya ini ketika orang-orang diperdengarkan pidatonya iblis. Jadi ketika orang masuk neraka, iblis disuruh naik sama Allah, naik mimbar. Iblis membawakan pidato 6 poin, yang semua poinnya bikin kita nyesel, bikin orang-orang tuh nyesel abis. Kenapa dulu gue ikut iblis nih, ikut setan? Kita kalau berbuat maksiat, Pak, sebenarnya ikut setan. Kalau kita udah ikut setan, berarti kita menyembah setan. Itu loh maksudnya. Nah, menyembah setan itu, kalau kita sandingkan dengan menyembah Allah, kita namanya menyekutukan Allah. Jadi betul kata Pak Tau 2 tahun yang lalu, bahkan judi, minum, zina itu syirik juga akhirnya. Karena kita lebih ikut pada setan ketimbang ikut sama Allah, betul lah? Gitu. Nah itu dia. Jadi kita nanti mendengarkan tuh, bukan kita, orang-orang kafir yang masuk neraka mendengarkan pidato iblis dalam 6 poin. Nah, 6 poin apa aja? Mari kita buka. Surat Ibrahim ayat 22. Surat Ibrahim ayat 22. Ya, nanti saya sebutin yang pertama apa, yang kedua apa ya. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan berkatalah setan ketika perkara hisab telah diselesaikan. Setan pidato. Lihat ada poin pertama. Apa kata setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adatukum fa akhlaftukum. Ya, artinya sesungguhnya Allah telah menjanjikan padamu janji yang benar dan Allah menepatinya. Aku juga janji sama kamu, tapi aku ingkar. Itu pertama. Jadi Allah tuh udah janjiin, kalau kamu beriman saya kasih surga, kalau kamu nggak beriman saya kasih neraka. Allah dijanji dan Allah tepati janjinya. Setan lain di dunia dia janjiin, ngapain ibadah, cari harta sebanyak-banyaknya, nanti kamu akan kaya, punya kedudukan. Itu janji setan. Ternyata janjinya nggak ditepatin. Kalau makin kita banyak cari uang di dunia ini, ya, cari kebahagiaan yang kita dapat dari materi gitu kira-kira ya, maka sama dengan kita minum air laut. Ausnya nggak hilang, terusan minum gitu loh.
Nah, itu janji setan. Itu poin pertama. Yang kedua, poinnya setan, berkata setan, ya, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Apa kata setan? Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Aku nggak bisa nolong kamu gitu kira ya. Melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Jadi aku dulu tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya. Aku tuh makhluk yang hina di hadapan Allah. Tapi aku menyeru kamu, kamu ikut aku. Itulah kamu bodohnya gitu. Ngerti ya? Ngerti ya? Nah itu yang kedua. Itu poin kedua. Yang pertama tadi dia bilang Allah janji, Allah tepatin. Aku janji, aku nggak tepatin. Yang kedua nih, aku nggak ada kekuasaan apa-apa dulu sebetulnya. Cuman kamu terlalu kagum sama aku sampai-sampai akhirnya kamu nurutin apa yang aku serukan pada kamu. Itu hakikat nih. Setan ngomong hakikat nih, ya. Yang ketiga, setan bilang apa nih? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan nyalain aku, salahin dirimu sendiri. Itu poin 3. Serem nggak? Ya. Nomor 4, poinnya ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Poin 4, aku tidak dapat menolong kamu. Kamu juga nggak bisa nolong aku. Sekarang ini udah nggak bisa nolong nih. Ya. Poin 5, ini nih yang serem nih. Poinnya apa tuh? Ini kafartum bima asraqtumuni min qabl. Aku menyangkal bahwa dulu kamu pernah menyekutukan aku dengan Allah. Aku sebenarnya melarang. Aku lebih beriman dari kamu. Aku ngobrol sama Allah, ya kan? Tapi kamu kok ikut aku gitu loh. Sampai-sampai Allah kamu palingkan, lebih ikut aku. Kata setan. Terakhir, setan bilang, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Zalim di sini apa maksudnya? Kalau Bapak lihat surat Luqman, di situ disebut tuh, sungguhnya orang yang musyrik itu melakukan kezaliman yang besar. Ya. Zalim yang besar. Jadi zalim yang dimaksud di sini adalah Anda semua itu yang maksiat itu berbuat syirik pada Allah. Sekarang rasakan pembalasannya dari Allah. Baru yang dengerin itu masuk neraka semua. Ya, kedua, jadi yang pertama tadi kita ini orang-orang kalau masuk neraka itu statusnya rugi. Yang kedua, nyesel dan tertipu. Yang ketiga, orang masuk ke neraka itu statusnya terhina. Kalau Bapak buka surat Ali Imran 192, bukan lo. Maka disebut di situ Ali Imran 192 ya. Rabbana innaka man tudkhilin nar. Tuhanku, Tuhan kami, sungguhnya barang siapa yang kau masukkan dalam neraka, faqad ahzaitah, maka sungguh dia telah terhina. Lihat ya. Wa ma lizolimina min ansor, dan gak ada penolong untuk orang-orang yang zalim. Jadinya faqad ahzaitah, terhina. Coba, posisi apa Bapak di dunia terhina? Dipukul orang, miskin. Di sana lebih terhina lagi. Kayaknya kita masih merasa GR, kok gue di sini sih? Kan nggak pantas saya di neraka gitu. Bahaya itu Pak, terhina. Makanya kemudian saya kasih contoh. Orang yang di neraka bisa terhina gini. Kita Islam, kita Muslim, tapi kita nggak mau berdoa, jarang berdoa dong. Nggak mau gitu loh. Apa nggak bisa? Apa nggak hafal? Apa emang nggak butuh Allah? Orang yang jarang berdoa atau nggak mau berdoa, Allah bilang dalam surat Ghafir, saya masukkan neraka jahanam secara hina dina. Lihat Ghafir ayat 60, surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku ijabah bagimu. Lihat.
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, maksudnya dari berdoa padaku, saya dakhuluna jahannama dakhirin, aku akan lemparkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini untuk siapa ini sebetulnya hina ini? Untuk orang-orang yang menyembah Allah tapi rada cuek sama Allah. Enggak. Aku yang penting aku ikhlas. Ikhlas apa? Minta sama Allah. Minta, Pak. Minta. Caranya terserah, mau pakai bahasa Indonesia, di tahajud minta aja, minta sesuatu. Enggak dijabah, pasti dijabah kok. Ya, bisa Allah tunda. Itu contohnya. Makanya Pak, Nabi Ibrahim itu punya doa. Apa kata Nabi Ibrahim? Wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku pada waktu manusia dibangkitkan. Jangan kau hinakan aku. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kata Nabi Ibrahim, di hari di mana harta dan anak-anak enggak berguna sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim. Terkecuali kepada mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Qalbin salim itu artinya gini, orang yang ngarepin surga, hatinya ngarepin surga, dan yang takut sama neraka. Bersamaan dengan yang ngarepin surga, dia takut sama neraka. Ini kita kagak nih. Ngarepin surga iya, tapi masih syubhat lah, masih samar-samar. Aman neraka nggak takut. Ini yang bahaya. Jadi orang kalau bisa Pak, kita ngarepin surga, dibarengi bertakut sama neraka. Tuh hati yang selamat. Kalau bisa. Ya, jadi membina pengharapan dengan surga itu perlu. Karena yarjunlah, harapin rahmat Allah, harapin surga Allah. Tapi dibarengi dengan akhafu dzunubi, akhafun nar, takut pada neraka. Ya, jadi itu. Jadi statusnya orang masuk neraka itu apa tadi? Rugi, tertipu atau misal dan terhina. Saya harapkan dengan 3 keterangan ini aja, Bapak nggak mau masuk neraka. Ngapain? Bayangin kalau 3 status ini sekarang kita alami di dunia. Kita udah rugi hidupnya, nggak keruan nih. Secara harta lah, terus tertipu, menyesal, dihina lagi. Bagaimana di sana? Wa maliz zalimina min ansor, nggak ada penolong. Di sini masih bisa hubungin teman, masih bisa hubungin pengacara. Di sana nggak ada nolong, sendirian. Ya, kita bawa amal kita. Jadi itu statusnya. Hati-hati. Mari, Dek, tolong dibagikan dulu. Kita tanamin hati yang selamat ini dengan membaca hadis nomor 1. Yang mana Pak? 26, Masya Allah. 26, 87 sampai 89 Pak. 87 apa 89? Lihat hadis nomor 1 ya. Pak siapa minta? Ya. Hadis nomor 1 lihat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Lihat, innama yadkhulul jannah may yarjuha. Sungguhnya yang masuk dalam surga adalah mereka yang mengharapkan surga. Oke, jelas ya? Terus wa yujannabun nar, dan yang dijauhkan dari neraka, lihat, man yakhafuha, adalah mereka yang takut pada neraka. Oke. Terus wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, dan orang sungguhnya kalau kasih dari kalangan hambanya adalah golongan yang pengasih. Ya, yang jelas kita mesti sekarang ngarepin surga iya, berjuang untuk itu, tapi juga takut pada neraka. Takut pada neraka. Caranya gimana? Caranya hindari semua perbuatan dosa. Berarti takut sama neraka. Jangan coba-coba, Pak. Aduh, ini kita udah mau mati semua. Kalau masih muda sih enak ngomong begini. Ya. Ya alhamdulillah kita nggak bersumpah gitu. Iya. Nggak bersumpah. Pejabat yang sudah bersumpah, demi Allah saya ini, tapi korupsi jangan. Kamu udah 50 belum?
Berapa? 46. 4 tahun lagi gocap deh. Iya. Bukan maksudnya. Maksudnya berarti kita sekarang lansia semua nih. 4 tahun lagi nih udah lansia. Yang paling muda kamu kan? Yus ya? Yus apa kamu? 17. Ente 16. Pahalanya 16. Ya, begitu ya. Mari kita mulai sekarang membicarakan yang masuk neraka tanpa hisab. Yang 6 golongan tuh, yang melalui penetapan Allah, ya. Oke, golongan pertama tadi apa? Kelompok yang jelas dinyatakan masuk neraka tanpa masuk neraka sebelum hisab ya. Hadis nomor 6. Hadis nomor 6, halaman 4. Hadis nomor 6, lihat. Udah? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat baik-baik. Sittatun yadkhulun nara qabla al-hisab. 6 golongan orang yang akan masuk neraka sebelum hisab. Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah sallallahu alaika, siapa saja mereka itu? Yang 6 itu. Beliau menjawab, 1 al-umara'u bil jaur. Pemimpin yang zolim. 2 wal arabu bil asabiyah, orang Arab yang rasis. Oh, gue turunan Nabi ini, oh turunan apa? Tapi bisa dikias, bukan cuma orang Arab. Bapak kalau rasis, saya orang Minang, ada rasis. Saya orang Jawa lebih enggak. Pokoknya jangan rasis, karena Allah membuat kita bersuku-suku berbahasa-bahasa lita'arafu, hanya untuk saling mengenal, bukan membanggakan diri. Saya turunan bupati, saya turunan Jawa, turunan Sunda, jangan boleh. Ya. Yang ketiga, penguasa kecil yang sombong, baru jadi RT RW, ya kan bisa jadi kan, nih RW teladan, misalnya gitu. Ini masuk neraka tanpa hisab. Ya. Baru jadi apa sih wali kota doang gitu, buat tingkahnya minta ampun, bisa jadi begitu kan? Ya. Yang keempat, pedagang yang khianat. Pedagang khianat ini pedagang yang bukan curang aja, tapi dia merugikan itunya, mitranya dirugikan gitu loh. Ya. Tadi contohnya tuh ada orang mau berangkat haji, dapat kiri kanan. Nah, hati-hati. Yang kelima, orang yang bodoh dalam masalah agama. Nah, ini pentingnya ngaji. Orang yang bodoh dalam masalah agama itu nggak kepake di akhirat, nggak tahu jalan. Udah gitu disuruh ngaji, bilangnya apa coba? Ngaji, lu jangan suruh gue ngaji. Ntar kalau Allah kasih hidayah sama gue juga gue ngaji gitu. Oh, lu disalahin. Ngaji pak, nggak usah di sini, di mana aja, tapi ngaji, ya. Dah, nomor 6, ulama yang hatinya penuh kedengkian. Ini kita lihat sekarang kan, ulama itu tugasnya cuma nyampein kebenaran. Tapi sekarang ulama itu berusaha cari jamaah sebanyak-banyaknya, terus ngutip duit dari situ, memperkaya diri, terus cari popularitas, nyari dipuji. Nah itu ulama yang penuh kedengkian. Begitu lihat ulama lain yang sukses, mulai dijelek-jelekin deh. Jangan sengaja sama dia gini. Wah, itu. Ya. Nah, 6 golongan ini adalah golongan pertama yang masuk neraka tanpa hisab dengan penetapan Allah dan Rasulnya. Allah tetapkan, nih masuk neraka tanpa hisab. Oke? Termasuk saya juga tadi nih yang berbuat. Ya kagak, ente kamu dagang. Ente dagang telur paling kan? Bukan, apa haji nih karena. Ya, lo ngambil lengbat, ngambil kiri kanan. Kalau di sini dibagi supaya aman. jadi kagak mengurangi ya. Golongan kedua adalah golongan orang yang disebut namanya dalam Quran akan masuk neraka. Contoh pertama Abu Lahab. Kenapa dia disebut tabat binasalah? Tabat yada binasalah. Ceritanya gini, Rasulullah tuh sesudah Isra Mi'raj turunnya itu subuh belum tidur, dia langsung manggil orang Mekah semua ke Jabal Qubais. Sini orang Mekah. Datang, termasuk Abu Lahab. Tapi Abu Lahab tuh datangnya agak telat. Nabi berkata,
Apa kamu percaya kalau saya sekarang mengasih tahu kamu di balik bukitnya ada musuh yang menyerang kamu? Percaya, kamu kan alamin, kamu jujur. Apakah kamu percaya bahwa ada wahyu yang turun pada saya? Saya Rasulullah gitu. Nah, mulai nih Abu Lahab yang kucuk-kucuk gini kan habis bangun tidur, celaka kamu Muhammad. Cuman karena ini kamu bangunin saya sampai bangun begini gitu. Tabat, nah, celaka kamu. Turun ayat ini, tabat yada Abi Lahab. Celaka Abi Lahab. Wa tab, ada tasdid itu, dan pasti binasa. Kata Allah, bukan Muhammad nih, kata Allah. Ma'agna. Nah ini yang membuat dia masuk neraka tanpa hisab, ma'agna anhu maluhu wa makasab. Tidak berfaedah hartanya, mau dia bagiin ke orang, nggak berfaedah lagi. Wa makasab, dan segala macam amalnya nggak dihitung sama Allah, nggak dihisab. Saya selalaran zatal hab, kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Wa mro'atuhu, begitu pula istrinya, hammalatal hatab, si pemikul kayu bakar, tukang kompor, kemana-mana fitnah Muhammad. Fi jidiha, di lehernya, hablum mimasad, ada sabut dari kelapa, dicekek ke dia gitu, dibakar. Ini kan luar biasa. Nama orang sama istrinya disebut bakal masuk neraka, nggak berguna lagi semua amal-amal dia. Bayangkan tuh. Nah itu juga ada lagi sebetulnya, tapi namanya nggak disebut. Kayak misalnya Abu Thalib atau Bas 113, teguran untuk Rasulullah, dan mulai hari ini nggak pantas bagi Muhammad berdoa, bagi orang beriman mendoakan orang-orang yang jelas akan masuk neraka jahim, walaupun dia keluarganya. Itu sindiran, karena Rasulullah berusaha mendoakan Abu Thalib. Dan banyak lagi orang-orang yang memang disindir oleh Allah bakal langsung masuk ke dalam neraka itu. Ya, itu golongan 2. Abu Jahal malah banyak ayatnya di At-Taubah mengenai Abu Jahal. Dan Abu Jahal ini punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Yang Nabi kalau lagi orang-orang ngomongin Abu Jahal, begitu ada Ikrimah, Nabi memberi kode, jaga perasaannya Ikrimah, ya, karena dia udah ditetapkan oleh Allah masuk ke neraka jahanam. Ya, itu golongan 2. Golongan 3 adalah golongan orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, ya kan? Yang masuk neraka tanpa hisab, ditetapkan melalui SK, tidak akan diajak bicara oleh Allah. Ini ada golongannya, ada banyak, ada 12 ya. Nomor pertama hadis nomor 3, lihat. Ini dulu, hadis nomor 3 dulu. Hadis nomor 3 itu adalah ketentuan awal ya. Dari Adi bin Hatim, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lihat baik-baik nih. Ini kita agak ngeri nih, ya. Ma minkum min ahadin illa sayukallihumu rabbu. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali kelak akan diajak bicara oleh Tuhannya. Jadi kita nanti waktu meninggal, ya, kemudian masuk hari kiamat, pasti akan diundang oleh Allah ke hadapan Allah. Ya, karena antara kita dengan Allah nggak ada penerjemah, nggak ada tabir yang menghalangi. Kita akan ngobrol dengan Allah, gitu ya. Nih jadi karena babnya adalah orang-orang yang tidak diajak ngobrol sama Allah nih. Nah, saya kasih tahu dulu bahwa Rasulullah menetapkan setiap kita yang mukallaf ini, ya, akan diajak ngobrol sama Allah. Bayangkan tuh Pak, kita menghadap Allah bawa apa gitu, bekalnya apa bawanya gitu. Kalau nggak tahu apa-apa, berarti kita masuk golongan orang yang bodoh, gitu ya. Tuh ya, dah. Nah, golongan yang pertama adalah yang nggak diajak bicara oleh Allah ya, adalah penjual agama. Nomor 1, penjual agama. Ngomong ngalur ngidul segala macam, dibayar mahal, tapi menghina orang segala macam, ceramah gini-gini, tapi dia nggak laksanakan. Dia jual agamanya hanya untuk kesenangan dunia. Saya tanya Bapak, orang kayak gini ada nggak sekarang? Hah? Ada. Kita nggak usah sebut nama, tapi banyak contohnya kan, orang-orang yang menjual agama untuk kesenangan dunia. Itu ya. Quran surat Al-Baqarah 174.
Al-Baqarah 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaruna bihi tsamanan qalila. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga sedikit atau murah, ulaika ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api neraka. Lihat baik-baik, wala yukallihumullahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan bicara pada mereka pada hari kiamat. Terus wala yuzakkihim, tidak mensucikan mereka, walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Udah enggak diajak ngomong, enggak diampunin, masuk neraka langsung. Pertama apa? Penjual agama. Catat baik-baik. Jadi Bapak kalau sekarang mau jadi ulama, ya, jangan ngarepin bayaran. Nah, kalau Bapak pun ini Pak Sugeng ngajak, jadi yang terima amplop Pak Sugeng aja. Ini asisten saya gitu ya, di depan deh, yang betul. Waalaikumsalam. Ya. Ya, baiklah kita tutup pengajian ini dengan baca hamdalah. Oh, gitu Ustaz. Tapi lebih baik aja daripada enggak. Oh iya. Kita hargai bila. Jadi 50% loh amalnya. Bagus ya. Pahalanya 50%. Apa isap gitu ya? Iya. Nanti kebagian. Pertama ya, yang menjual agama. Jadi dia akan, menurut ayat ini, dia tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan, maksudnya nggak diampunin. Dan yang ketiga, ini yang penting, walahum azabun alim, dan langsung dapat siksa yang pedih. Berarti masuk neraka tanpa hisab. Bukan kata saya, kata mufasir, tafsir apapun bilang begitu. Pertama. Lalu golongan selanjutnya adalah golongan musbil. Ini nggak usah diterangkan ya, disebut aja musbil itu orang yang memanjangkan kain. Ya. Yang kedua, manan. Manan tuh orang yang suka ngasih tapi ngungkit-ngungkit. Nih saya kasih, besoknya lu kok minta lagi, ya kemarin mana? Atau ngasihnya nyakitin, no, minta mulu. Nah, model begitu. Manan. Yang ketiga, tijarul khon, pedagang yang khianat. Nih, jadi nomor 1 adalah apa tadi? Penjual agama. Nomor 2, musbil. Nomor 3, manan. Nomor 4, tijarul khon, pedagang yang khianat. Ya. Tijarul khon, pedagang yang khianat. Hadis nomor 10. Mana? Dok. Hadis nomor 10. Yuk dek, dibaca dek. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ya. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara, tidak akan diperhatikan, dan tidak akan disucikan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Sedangkan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Rasulullah SAW menyatakan hal itu sebanyak 3 kali. Lalu Abu Dzar bertanya, tentunya mereka akan rugi dan sengsara. Tetapi siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka itu adalah 1, orang yang memanjangkan kainnya atau musbil. Yang kedua, orang yang memberi sambil menyakiti. Dan ketiga, orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Oke. Udah jelas? Lanjut. Itu nomor 4 ya. 1, 2, 3, 4 kan. Sekarang nomor 5, orang tua yang berzina. Nomor 6, orang miskin yang sombong. Nomor 7,
pemimpin yang berdusta. Saya ulangi ya. Orang nomor 5, orang tua yang berzina. Maksudnya orang tua apa nih? Orang udah pernah kawin. Orang yang masih statusnya kawin, muhson. Tapi nyari lagi zina. Kalau kawin lagi nggak apa-apa. Ini nyari lagi di luaran yang haram. Namanya orang tua berzina. Itu Allah nggak lihat tuh. Allah nggak ngajak ngomong, Allah nggak lihat. Dan Allah nggak sucikan lagi. Dan Allah akan mengazab dia langsung dengan neraka tanpa hisab. Yang selanjutnya orang miskin sombong. Orang miskin sombong. Ini diartikan sendiri. Terus pemimpin yang berdusta. Hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, salah satun la yukallihumullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. 1, orang tua yang berzina. 2, orang miskin yang sombong. Dan 3, pemimpin yang berdusta. Maksudnya pemimpin yang berdusta, saat dia mati masih statusnya bohongnya rakyatnya belum hilang. Belum ada buktinya. Misalnya ada seorang presiden dari Konoha nih, dari negara Konoha bilang, saya sudah bikin mobil nasional. Sampai sekarang belum dibuktikan mobilnya ada apa enggak, mati dia. Nggak usah dihisap, nggak usah. Karena dia bohong pada ratusan juta rakyat Indonesia gitu. Misalnya ini contohnya. Ya. Dah. Tuh, nomor berapa tuh? 7 kan ya? 8, 9, 10. Nomor 8, orang yang punya air, entah bentuknya apa terserah. Punya air nih, punya pompa air, punya apa gitu. Tapi ada orang yang butuh airnya dia nggak kasih. Pelit. Punya sumur kek, punya aqua kek, punya apa gitu. Orang minta air, butuh. Dia nggak kasih. 1, bakhil air namanya. Nomor 9, orang yang baiat karena dunia. Jadi gini Pak, dulu Nabi itu dibaiat. Dibaiat itu disumpah. Saya membaiat kamu Nabi dalam suka dan duka. Pokoknya saya ikut semua apa yang kamu beritahu pada saya gitu. Dia nggak ada unsur apa-apa itu baiat tuh. Murni karena Allah. Nah ini ada orang yang baiat, misalnya saya, Pak Sugeng mau jadi bupati. Naik jadi bupati gitu. Saya baiat dia, saya setia sama kamu. Cuman kasih dong honor. Buzzer lah gitu. Tim sukses gitu. Gila Pak Sugeng kasih, saya setia. Gila Pak Sugeng nggak kasih, lagi nggak ada duit gitu, saya melenceng. Nah ini orang nih termasuk orang yang akan Allah ngajak bicara. Ya. Dan yang ketiga adalah orang pedagang yang banyak sumpah. Kayak tadi lagi. Pedagang yang hianat, yang banyak curangnya. Oke. Hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Ya Pak Agus. 9. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, salah satu la yukallimuhumullahu azza wa jalla wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim wala hum azabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah azza wa jalla, dan Allah tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, serta tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Yaitu 1, orang yang memiliki kelebihan air di jalan dan ia melarang orang dalam perjalanan untuk mengambilnya. 2, seorang yang membaiat imam karena urusan dunia. Apabila imam itu memberi apa yang dia inginkan, maka dia akan menaikkan hak imam itu. Dan apabila imam itu tidak memberinya, maka tidak menurunkan imam itu. Dan 3, seorang yang menawar barang orang lain setelah asal dan bersumpah kepadanya dengan nama Allah, sesungguhnya dia telah
dibeli dengan harga sekian dan sekian, kemudian orang lain mempercayainya. Di toko udah mau tutup, barangnya nggak laku, dia mau beli dengan harga murah, dia bilang, saya beli aja deh, saya beli segini, di sono saya dikasih lebih rendah lagi, ini saya naikin dikit harganya gitu. Punya siasat gitu loh, untuk beli tapi ngerugiin orang, untungin diri sendiri gitu. Nah ini semua orang-orang yang Allah nggak akan, Allah maaf ya, jijik lihat makhluk kayak gini, dijai. Ya. Mau terusin ya Pak? Ya terusin ya, tanggung. Nah kemudian nomor 11 dan 12 yang terakhir dari yang gak ada ijab bicara oleh Allah adalah qati'ur rahim wa jarus su'i. Orang yang suka mutusin silaturahim, musuhin orang, dan tetangga yang jahat. Tetangga yang jahat. Hadis nomor 4. Isnani la yanzurullahu ilaihi ma yaumal qiyamah. Dua golongan yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Satu, qati'ur rahim, orang yang putus silaturahim, wa jarus su, dan tetangga yang jahat. Nah, ini dulu nih. Ini adalah golongan berapa ya? 11-12. Ya, dari yang tidak diajak bicara oleh Allah. Kan tadi begini, orang masuk surga tanpa hisab itu nomor pertama adalah dengan penetapan ya kan. Pertama adalah yang ditetapkan udah akan masuk neraka sebelum hisab. Ada 6 tadi kan. Yang kedua adalah namanya disebut, yaitu siapa? Abu Thalib, Abu Lahab, segala macam. Yang ketiga ini tadi kan, yang tidak diajak bicara oleh Allah. Golongan keempat yang udah ditetapkan oleh Allah tidak akan masuk surga, tidak akan pernah masuk surga. Wah ini parah nih, ya. Siapa aja dia? Coba lihat surat Al-A'raf ayat 40. Al-A'raf ayat 40. Orang yang mendustakan ayat. Orang Al-A'raf ayat 40. Udah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabas sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Kadzalika najzil mujrimin. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga sampai unta masuk lubang jarum. Mustahil berarti kan? Ini udah pasti tanpa hisab ya. Dan demikian kami memberikan balasan pada orang yang berbuat jahat. Dia orang-orang yang mendustakan ayat ya. Itu nomor pertama. Golongan selanjutnya adalah golongan orang yang sombong walaupun sedikit di hatinya. Hadis nomor 7. Lihat baik-baik kalimatnya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, tidak akan. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Berarti masuk mana, Pak? Neraka. Siapapun yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun hanya seberat biji sawi. Dikit sombong nih. Sombong tuh entengnya gini deh. Sombong lawannya tawadu. Tawadu itu artinya naruh diri di bawah orang lain. Jadi kita bilang begini, tidak ada orang yang bodoh sebodoh-bodohnya daripada saya. Saya paling bodoh di sini. Kalau Bapak merasa ada yang lebih bodoh dari Bapak, itu sombong. Itu sombong. Merasa lebih Lalu ditawa diomongkan. Makanya nih misalnya gini, Bapak di gang Bapak yang lebih kaya ada nggak di gang Bapak nih? Lebih banyak hartanya? Ada banyak. Yang lebih miskin ada? Kalau Bapak jawab ada, terus sombong tuh. Jadi kita mesti naruh diri kita, namanya tawadu.
dia di bawah orang lain. Nah kalau ada ustadz yang ngomong goblok lo, nah itu gawat itu. Sombongnya kelewatan tuh, ya. Di sini gak ada yang goblok, cuma rada-rada blow on dikit lah. Sombong ya. Jadi la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Siapa-siapa dalam hatinya ada setitik kesombongan, tidak akan masuk surga. Tapi Dia hafalan dia nih. oh iya. Nomor 3, 4 dan 5, dayus, rojulah dan sahibul khamar. Hadis nomor 11. Hadis nomor 11. Wah, itu saya huruf Arabnya salah tuh. Mestinya ada sa-nya tuh. Salah satun, bukan la satun ya. Salah satun la yadkhulunal jannata abada. Pakai abada loh. 3 orang yang tidak akan masuk surga selama-lamanya. Jadi pasti di mana? Di neraka. 1 dayus, 2 wanita rojulah, 3 pecandu khamar. Dayus artinya orang yang nggak punya cemburu sama keluarganya. Bininya nginep 3 hari sama teman lakinya, nggak apa-apa, pakai aja pakai. Anak perempuannya nggak pakai jilbab apa-apa dijamin, wah silakan bang. Ada cowoknya datang ke rumah, om saya mau ajak anak om ke puncak 3 hari, nggak apa-apa silakan, namanya anak muda tahu dia, yang penting jaga diri gitu. Habis anak itu pak dimbat, ya itu namanya dayus. Kita biarkan keluarga kita ini maksiat, itu dayus. Kedua, wanita rojulah, wanita yang pengen banget jadi laki-laki, potong pendek, tomboy, terus gagah gitu. Itu gak bakal lo lihat lagi gitu. Ya Allah, gak bakal masuk surga itu. Ya. Dibanggain lagi ya. Anak gua mah kokolokan tomboy gitu. Dan yang ketiga adalah pecandu khamar. Sahibul khamar. Ini nggak terampung nih Pak. Kalau belum tobat, nggak terampung. Kesan penghuni neraka. Ini yang tanpa hisab nih. Ini tanpa hisab loh. Tendang langsung. Ya, bayangkan tuh. Yang tanpa hisap itu penuh. Banyak banget kita lihat sekarang. Dan yang masuk, yang disebut nggak akan masuk surga ini terakhir adalah orang yang suka memutus silaturahmi. Hadis nomor 8. Hadisnya gampang dihafalin nih. La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang putus silaturahim. Enggak, qati' aja. Putus satunya. Ya. Nah, dah. Kan sampai sini, sampai golongan ini kan Bapak nggak ada kan? Wah, nggak pernah minum alkohol di sini, nggak ada yang pernah. Kecuali dia nih. Botolnya di koleksi. Botol itu. Ranginya fase, ini brandy, ini corona, ini fase, tawadu. Iya, ikut setan kan? Itu ya. Lanjut. Golongan selanjutnya adalah golongan yang Allah haramkan surga. Surga haram buat dia. Bayangkan. Jadi Allah haramkan surga, berarti tempatnya di mana? Di neraka. Pertama, golongan orang musyrik. Bapak buka surat Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah ayat 72 mengenai Nabi Isa yang dijadiin Tuhan. Ya. Apa kata Allah? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata Allah itu adalah Isa putra Maryam. Ya kan? Wa qala Masihu, sedang Isa berkata, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, ubudullaha rabbi wa rabbukum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Lihat baik-baik nih, sekarang nih. Innahu may yusyrik billahi, sungguhnya orang-orang yang mensekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah,
maka surga haram baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Ini Quran. Musyrik dia, mati belum minta ampun, enggak, udah haram surga, tempatnya neraka. Satu. Orang musyrik neraka mana nih, Pak Sugeng? Orang musyrik neraka mana? Lazo, apa Sair, apa? Bagus Bapak ngapal, berarti Bapak surga. Amin. Cengeng saya dia. Ya, udah. Jadi ini haramnya. Surga haram, artinya dia masuk neraka tanpa hisab. Karena sudah berstatus surga haram buat dia. Ya kan? Surga haram buat dia. Mau dihisab gimana lagi? Oh ya, ada kebaikannya nih, ada gitu. Enggak, udah. Satu, musyrik. Yang kedua, anak durhaka pada orang tua, belum sempat bertobat atau minta maaf. Orang tuanya mati, dianya mati juga. Udah ini. Ini haram surga. 11-12. Haram surga. Anak istilahnya akul walidain. Orang yang durhaka pada orang tua, ya. Hadis nomor 5. Salah satu qad haramallahu alaihimul jannah. 3 orang yang Allah haramkan mereka masuk surga. Saya ulangi, qad haramallahu alaihimul jannah. 3 orang yang Allah haramkan mereka masuk surga. Aslinya tempatnya di neraka. Pertama, mudminul khamri, orang yang tadi ya, orang yang pecandu khamar. Kedua, ini dia nih. Wal aqq, anak yang durhaka pada orang tua. Ketiga, dayus. Dayus itu artinya alladzi yukirru fi ahlihil khabas. Orang yang setuju pada khabas, maksiat yang dilakukan oleh anak istrinya. Oke, tapi kita ambil aja yang nomor 2 karena khamar sama itu udah disebut tadi ya. Jadi anak yang durhaka. Subhanallah. Mau terusin nih? Terusin ya, belum dikit lagi nih. Terakhir. Dari masalah orang yang golongan yang terakhir yang masuk surga dengan penetapan masuk neraka tanpa hisab dengan penetapan Allah adalah yang disebut tidak bisa mencium bau surga. Ya. Dek. Begini, Dek. Nomor pertama, pemimpin yang berdusta. Wah, ini. Hadis nomor 1, lihat. Jadi banyak golongan-golongan yang kita kejebak kadang-kadang mengikuti golongan itu gitu loh, ya. Oke. Hadis nomor pertama dia tuh. Ma min abdin, seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak menjalankan dengan baik, dan ketika mati di hari kematiannya masih dalam keadaan menipu rakyatnya, maka dia tidak akan dapat mencium bau surga. 1, ya, pemimpin yang berdusta. Nomor 2, orang yang menuntut ilmu agama dalam rangka cari dunia. Hadis nomor 2. Man ya'lama ilman mimma yubtaghi bihi wajahallahu la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun dia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, nyari popularitas, nyari segala macam ya, maka pada hari kiamat dia tidak akan mendapatkan bau surga. Nyium aja nggak bisa Pak, apalagi masuk ya. Ini kuliah bisa. Ya.
Nomor 3, ngaku nasab. Wah, saya turunan Nabi nih. Wah, saya turunan Syekh Jadi kita kagum sama Pak Tom. Terus saya bilang sama orang-orang, saya termasuk ya anaknya Pak Tom juga, ya anak angkat sih, tapi anaknya Pak Tom. Ngaku-ngaku nasab. Jadi ngaku seseorang itu bapak kita, padahal bukan bapak kita. Nah itu Allah benci tuh. Dia nggak akan bisa nyium bau surga. Hadis nomor 6. Man da'a ila ghairi abih, barang siapa yang mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah cium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Ya. Jadi maksudnya jarak, kan kita antara surga dengan padang mahsyar itu jauh, Pak. Tapi orang-orang beriman udah nyium bau surga. Kayak kita begini masuk ke stasiun Gambir, nyium bau karbol. Oh, toilet deket nih. Sama kayak gitulah. Oh, surga deket nih. Orang beriman bisa nyium. Tapi kalau orang beriman tuh di dunia sifatnya kayak begini. Pemimpin yang berdusta, mengaku nasab orang lain. Ini hidungnya kehambat, bau surga nggak ada. Akhirnya Allah sesatkan dia di situ. Akhirnya dia giring ke neraka. Pak Tom bosan nih, nggak apa-apa bosan Pak. Tidur apa? Jangan dengerin. Nomor 4, kita orang beriman bunuh kafir mu'ahad. Jadi kafir itu ada banyak, Pak. Kafir zimmi, kafir mu'ahad, musta'man, kafir harbi. Kafir yang selain kafir harbi, semua Rasulullah bilang lindungi. Kayak sekarang nih misalnya orang non muslim yang hidup, orang Hindu yang hidup sama kita nih, kita nggak boleh ngotak-ngatik mereka. Tapi kalau kita ada masalah, tahu-tahu kita bunuh mereka, maka Allah sendiri yang marah. Sehingga Bapak dia hambat nggak bisa nyium masuk surga, apalagi nyium bau surga, apalagi masuk ke dalam surga. Jadi jangan utak-atik orang kafir yang udah ada perjanjian sama kita. Kita hidup di NKRI kan ada agama lain, ya udah diamkan aja. Kecuali kafir harbi, orang kafir yang nantang-nantangin Islam, musuhin Islam, orang Islam diganggu, nah itu perlu kita perangi, ya. Oke. Golongan selanjutnya wanita yang bertabaruj, wanita yang suka berpakaian tapi telanjang, berias di tempat umum, ya. Hadis nomor 5. Dari Abu Salih dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, wanita yang berpakaian tapi telanjang dan berjalan melenggak-lenggok sedangkan kepala mereka bagaikan burung unta yang miring, mereka itu tidak akan masuk surga dan juga tidak akan cium bau surga, ya, nggak akan masuk juga. Berpakaian telanjang itu 3 maknanya. 1, pakaiannya ketat sehingga yang tojolan-tojolan kelihatan. 2, pakaiannya tipis, ya. Yang ketiga, pakaiannya memang lengkap tapi auratnya kebuka, bagian pahanya sampai sini, ya, sini dibolongin misalnya, kayak gitu. Sama semua itu tidak akan pernah nyium bau surga, apalagi masuk ke dalamnya. Oke? Yang melihat emang bangsat. Itu kan orangnya dia tidak akan masuk surga. Iya. Jadi itu kan dia gara-gara merusak iman seseorang. Benar. Iya, benar. Iya, kan mau bilang kan tidak dilihat. Orang dimaafin. Salah kejadian kita. Ya pas sholat maghrib pas itu lah udah khusus benar-benar dia lewat. Hah? Ada pondenya gitu deh. Bukan. Jalannya kayak bunuh kota gitu. Cikluk. Goyang, Kalau mereka bagaikan peluk. Iya, bagian bunuh unta kan? Dua gitu. Buat itu ya. Iya, dia pokoknya kayak nunung. Sri Mulat. Terus ya. Lalu golongan yang nggak bisa nyium bau surga, perempuan yang minta talak tanpa alasan yang jelas. Kali-kali dikesen-kesen sama laki orang, minta cerai dia. Minta dicerai supaya bisa pindah cari suami baru. Hadis nomor 8.
aima imra'atin sa'alat zaujaha at-talaq min ghairi ma ba'si fahramun alaihimur rahitul jannah. Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya. Ini alasannya apa saja nih, Pak? Alasan yang pas untuk talak. Kan udah kita sampai 9 kali 20 kali pertemuan. Kan Ridho belum ngerti. Jadi dia tuh dibujuk sebetulnya. Selingkuh, KDRT segala macam gitu loh. Ntar saya jabarin. Pokoknya tolak itu dibolehkan sebagai pintu terakhir, ya kan? Selama masih bersama mediasi damai aja mendingan. Ya. Terus golongan yang terakhir orang yang mencat rambutnya dengan hitam, dengan warna hitam. Kalau ngecat rambut mendingan merah. Kayak Pak Tom pernah hijau ya? Pak Tom? Hijau apa biru dulu? Ngecat. Blon. Jangan hitam. Ya. Dia putih. Cat putih. Enggak apa-apa cat putih. Jangan cat hitam aja. Ya. Nah, kalau cat hitam maka bau surga enggak bakal ke ini. Hadis nomor 4. Yakunu qaumun yahbiduna fi akhir zaman bi sawadi kahawa silil hamam. Pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mencat rambutnya dengan warna hitam seperti warna tembok merpati. Mereka tidak akan mencium bau surga. Kasih kamera aja. Subur ya, subur. Nah, itu adalah golongan-golongan orang, 6 golongan yang memang masuk neraka tanpa hisab dengan penetapan Allah. Sekarang 2 golongan yang dengan perintah Allah. Yaitu yang pertama perintah Allah pada malaikat untuk memasukkan siapa? Fir'aun. Surat 40 ayat 45 dan 46. Surat 40. Surat berapa? 40. Ayat 45 dan ayat 46. Bapak bacanya pelan-pelan nih, karena dimulai soal Fir'aunnya dari mulai di ayat 45-nya di ayat wahaqo bi ali fir'auna su'ul azab, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Ini maknanya ada 2. Satu, dia dikepung oleh air laut ketika menyeberang ngikutin Musa, ya kan? Yang kedua lagi, ruh mereka saat ini sampai hari kiamat dikepung oleh azab. Bentuknya apa? Lihat ayat 46-nya. Lihat baik-baik. An-naru yuraduna alaihimul guzuwan wa asya. Neraka diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang di alam barzah. Lalu lihat, Allah mutusin nih, Allah perintah nih. Wa yauma taqumus saah, pada hari kiamat nanti Allah perintahkan pada malaikat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam siapa? Azab yang sangat syadid, yaitu ke neraka tanpa hisab. Kehormatan dia. Silakan masuk. Langsung. Ya. Tapi tobatnya nggak diterima. Dilihatin neraka. Capek deh. Terakhir adalah golongan orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab adalah orang-orang yang Allah perintahkan kepada Adam untuk masukin aja tuh 1000 orang. Tiap 1000 1 masuk surga, 999 masuk neraka. Nggak tahu tapi berapa jumlahnya nggak tahu yang dimasukin terakhir sama Adam. Ya, ntar di hari kiamat. Ini dapat dilihat di hadis nomor 7. Ya. Dari Imran bin Husain, dia berkata, satu ayat, hai manusia, bertakwalah pada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah satu kejadian yang sangat besar. Hingga ayatnya, akan tapi asap Allah sangat kerasnya. Ayat itu turun saat Rasulullah berada dalam perjalanan. Dia bertanya, tahukah kalian hari apa itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, itulah hari ketika Allah berfirman kepada Adam, utuslah utusan-utusan ke neraka. Jadi pada hari kiamat Allah langsung firman pada Adam, hei Adam, utuslah utusan-utusan ke neraka. Adam bertanya,
Wahai Rabb, apa maksud utusan ke neraka? Allah menjawab, 999 orang masuk neraka, sedangkan 1 orang masuk surga. Lalu Muslim yang mendengar ini keterangan Rasulullah nangis semuanya. Dan Rasulullah memberi nasihat, beramallah, istiqomahlah dan usahakanlah untuk selalu dalam kebenaran. Karena tidak ada kenabian pun melainkan golongan jahiliyah pasti ada di hadapannya. Jadi dalam kata lain, orang yang masuk itu 11 orang golongan jahiliyah yang bodoh dalam agama. Di sini nggak ada yang bodoh, nggak ada. Dah, itu yang tanpa hisab. Insya Allah Jumat depan yang dengan hisab. Semoga masih dipanjangkan umur ya. Amin. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.